Sen, bidang pemerintahan dan kesra, begitu Pak ya, di Siap, betul pemerintah Bapak. Kabupaten Merauke. Terima Iya, kasih iya. paparannya. Baik, masih ada satu narasumber lagi untuk kita simak dan mohon bersabar. Dan setelah itu akan kami buka ruang dialog yang lebih masif agar kita bisa memberikan pemikiran yang saling menguatkan terkait dengan tema kita pada kesempatan webinar kali ini. Saya ingin mengkonfirmasi lebih dulu, apakah Bapak Kunjung Masehat SHMM sudah berada di tengah-tengah kita? Bapak Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mohon konfirmasinya apakah sudah berada bersama-sama kita di forum webinar ini? Mendengar suara saya, Pak? Makasih Pak Moderator, saya sudah di lokasi. Oh, terima sudah kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bapak, kurang lebih waktu 10 menit, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fokus pada gagasan yang arahnya peningkatan kompetensi ya, yang luar biasa untuk membangun, memprediksi, merespon adanya bonus demografi nasional yang hadir di Indonesia ini. Kami persilahkan Pak Kunjung Masehat. Oke, terima kasih moderator. Saya nih sungguh sangat berbahagia nih bersama-sama para pembicara yang super nih di pagi hari ini. Tadi mohon maaf saya karena ada acara bebarengan nggak bisa di awal. Tapi ya di dalam prinsip kita Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ya kami ini kalau dalam sistem itu ada di akhir kan. Karena semua mesti disiapkan nanti di akhirnya menjadi acuan kita dalam rangka untuk melakukan namanya penjaminan mutu dan sertifikasi profesi. Apakah saya dibantu dengan slide yang disampaikan oleh kami ke Bapak? Oke. Saya kira Bapak Ibu sekalian, saya kira ini salah satu yang banyak topik dibicarakan saat ini kan. Satu terkait dengan bonus demografi, yang terkait bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita dalam hal untuk mengikuti atau untuk melihat perkembangan daripada bonus demografi. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, bonus demografi ini sebagaimana sebanyak dibahas tadi, saya lihat di slide sebelumnya, terkait dengan tentunya peluang kita bisa menjadi tantangan bagi kita dan juga bisa menjadi hal yang bisa membahayakan bagi kita juga. Nah, maka kalau kita lihat apa yang dilakukan saat ini, saya kira slide saya belum bisa tampil, Pak ya. Nah, yang pertama bagaimana tentang profil ketenagakerjaan. Saya kira ini yang paling penting, Bapak Ibu. Tadi saya lihat banyak dibahas di beberapa slide dari pembicara sebelumnya yang saya ikutin. Ini kita lihat, jadi posisi kita itu di sekarang ini tentang profil ketenagakerjaan mulai dari angka angkatan kerja sampai dengan angka yang bekerja itu, slide pertama Bapak Ibu sekalian, itu masih terjadi banyak pengangguran yang slide berikutnya. Pengangguran terbuka yang angkanya sekitar, ini di slide pertama, oke. Kita masih 5,53%. Jadi angka itu yang menurut kita menjadi ini. Nah, apalagi dibarengin dengan apa yang terjadi di sistem kita yang saat ini bisa kita lakukan dalam rangka untuk melihat bagaimana peran daripada pengembangan sistem kita di yang ini. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa secara kebijakan kalau kita lihat, pastinya kita bicara di hulunya Bapak Ibu sekalian. Di hulunya itu bicara tentang bagaimana potensi-potensi yang kita siapkan untuk melihat dunia kerja yang membutuhkan saat ini orang-orang yang kompeten. Jadi dari sistem nanti yang dalam bonus demografi yang kita siapkan dengan profil ketenagakerjaan yang saya sampaikan tadi, inilah gambarannya bagaimana tantangan kita ke depan. Nah, kita mempunyai tantangan yang sangat kompetitif dalam konteks SDM ini.
Jadi SDM yang kita siapkan ini, kita mesti bersaing tidak dalam konteks regional, tetapi juga dalam global. Ini yang mesti kita siapkan untuk namanya proses daripada menyiapkan tenaga kerja kita di dunia industri yang membutuhkan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kami lakukan terkait dengan itu. Inilah yang menjadi acuan kita ketika kita melakukan namanya proses untuk melakukan sertifikasi di dalam sistem kita. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, next slide. Kita akan melihat bagaimana, ini nggak sama kayaknya. Ini yang kamu kirim. Ini nggak sama dengan. Ya. Maaf Pak, ini kayaknya slide-nya nggak sama dengan gimana? Bukan yang itu. Udah di-update tadi Pak. Ya, tapi nggak ini kamu nggak. Oke, saya lanjut saja Bapak Ibu. Sekarang kita akan bicara tentang program pengembangan SDM. Semua kaitan dengan visi daripada Presiden sejak 2019-2024, pengawasan atau pembinaan SDM menjadi salah satu pembangunan sumber daya manusia. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing ini untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Dari segi kompetitifnya, saya kira kita banyak sekali tantangan ke depan yang mesti kita lakukan. Dan inilah yang menjadi tantangan ke depan kita untuk meningkatkan tenaga kerja kita dari hulunya dunia pendidikan sampai dengan di hilirnya namanya kebutuhan teman-teman di dunia industri. Nah, tantangan ke depan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali perubahan teknologi dan informasi yang saat ini yang kita lihat yang akan menjadi acuan kita dalam rangka untuk pengembangan daripada sistem kita ini. Nah, next slide. Langsung aja Pak. Slide berikutnya. Nah, ini yang kita lihat tadi. Jadi kita mendukung ini Pak. Jadi kami di Sistem Sertifikasi Nasional memperhatikan yang namanya program pembangunan SDM Indonesia. Nah, apalagi di 2045 kita sebut nanti akan menjadi golden, menjadi emas SDM kita menjadi 100 tahun daripada Indonesia merdeka. Next slide. Nah, kalau kita lihat saat ini saya kira dunia industri itu membutuhkan namanya tenaga kerja yang skill, yang terampil. Dan nantinya kita lihat tenaga kerja inilah yang menjadi acuan kita dalam rangka untuk menyiapkan tenaga kerja kita di dunia industri. Makalah peran daripada sertifikasi sangat penting untuk membuktikan bahwa tenaga kerja itu memang dipersiapkan di dunia pendidikan maupun pelatihan. Next slide. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, kita banyak melakukan namanya mengikuti perjanjian perdagangan tentang people mobility yang berkaitan dengan moda 4 tentang perpindahan tenaga kerja terampil. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk menyikapi competitiveness kita untuk melihat bagaimana program-program kita di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan dunia internasional memenuhi kompetensi tenaga kerja kita di masa-masa mendatang. Next slide. Nah, sertifikat Bapak Ibu sekalian adalah bukti hukum yang menyatakan seseorang itu kompeten. Maka dalam sistem kita, semua harus dipastikan Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk melihat bagaimana kita menyiapkan tenaga kerjaan kita dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam dunia pendidikan, dunia pelatihan, ketika kita melakukan namanya link in match dengan dunia industri. Next slide. Ini suatu keniscayaan karena kebutuhan saat ini, ya, apalagi saat ini kalau kita lihat dari perkembangan teknologi atau informasi yang 4.0, revolusi industri 4.0, banyak sekali dibutuhkan perubahan. Kita tahu bahwa beberapa studi dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, banyak pekerjaan yang tumbuh, banyak pekerjaan juga yang hilang dalam konteks perkembangan daripada 4.0. Next slide. Manfaat sertifikasi ada 7 ini Bapak Ibu sekalian, salah satunya yang kita lakukan adalah dalam rangka penjaminan mutu untuk sistem pendidikan kita. Nah, ini digunakan dalam rangka untuk sertifikasi profesi dan dilakukan juga di dunia industri dalam rangka sistem rekrutmen dan lain-lain. Ini yang kita lakukan. Next slide. Terkait dengan amanat undang-undang, lembaga kita lembaga non-struktural disebut dengan BNSP, yang kita bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang 13 dan PP 10 2018. Tetapi Bapak Ibu sekalian, secara koordinasi kami dibawa ke tenaga kerjaan. Jadi ke tenaga kerjaan karena secara supporting daripada pendanaan pun dari APBN yang ada di bidang tenaga kerjaan. Di samping itu kami melakukan koordinasi ke semua sektor.
Jadi semua sektor. Jadi kita lakukan itu, semua itu kita melakukan koordinasi. Jadi ya KL itu mempunyai namanya koordinasi kita dalam rangka untuk melakukan baik itu awareness, melakukan sistem sertifikasi secara nasional, termasuk juga mengawal bagaimana pembuatan daripada standar yang digunakan oleh sektor yang terkait. Next slide. Saya kira ini yang kaitan dengan undang-undang lewat saja. Sedikit kami sampaikan sejarah daripada BNSP. Next slide. Ini ada sejarah singkat kita. Jadi berdirinya ini tadi berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 dan berdirinya BNSP itu pada melalui PP 23 tahun 2004. Nah, saat ini kita sudah berganti dengan PP 10 tahun 2018 dengan keanggotaan yang hanya 7 orang dibandingkan yang sebelumnya 25 orang. Jadi ya, nah sejarahnya adalah lembaga ini didirikan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Nakar, Kementerian Pendidikan, dan Kadin Indonesia. Makanya kami sangat mengeling dengan teman-teman yang ada di Kadin dalam rangka untuk melakukan program kita di dunia industri berkaitan dengan sertifikasi. Next slide. Ini kita bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi di bawah koordinasi ini tetap di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu sebagai himpunan saja. Nah, apa tugas fungsi kami? Next slide. Tugas fungsi kami, Bapak Ibu sekalian, tetap melakukan sertifikasi. Tetapi ada 6 fungsi dilakukan. Dari 6 fungsi ini yang sangat menantang bagi kami adalah bagaimana pengembangan pengakuan sertifikasi ini baik pada tatanan nasional maupun internasional. Makanya di nasional tadinya kami sangat erat kaitannya dengan teman-teman di dunia usaha, Kadin, Apindo, dan lain-lain dalam rangka untuk memastikan sistem sertifikasi secara nasional. Internasional kita diikutkan dalam perjanjian perdagangan bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka negosiasi perdagangan, khususnya di moda 4 terkait dengan people mobility. Next slide. Dunia pendidikan, saya kira kita mempunyai juga ada Impres nomor 9 2015 terkait merevitalisasi, dan saat ini sudah kita mempunyai juga Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan pelatihan vokasi, di mana BNSP disebutkan sebagai lembaga penjamin daripada sistem sertifikasi secara nasional. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem yang kita lakukan begini. Jadi namanya input, kelulusan daripada dunia pendidikan, kita pastikan ini bagaimana sistem sertifikasinya. Di tengah-tengah diproses nih. Di ujungnya sebenarnya kita melakukan bagaimana kita meng-create atau bagaimana menciptakan tenaga kerja yang kompetens dan kompetitif. Tetapi di dalam proses kita, kami memastikan semua proses itu. Merasiskan namanya standarnya, memastikan namanya lembaga sertifikasinya, memastikan sistem lisensinya, sampai dengan harmonisasi kita lakukan dalam rangka untuk penjaminan mutu. Nah, ini yang kita lakukan sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan sistem sertifikasi secara nasional. Next slide. Nah, apa menjadi basic? Jadi basic kita 3 ini, Bapak sekalian. Basic kita tetap pada standar yang digunakan. Di dalam sistem pendidikan nanti sangat digunakan oleh dunia pendidikan untuk menyusun kurikulum berbasis kompetensi, dan di akhirnya dengan disebut dengan asesmen berbasis kompetensi. Itu yang kita lakukan. Jadi nanti bentuknya di kita itu berupa skema, ini menjadi acuan kita dalam rangka untuk melakukan namanya sertifikasi secara nasional. Next slide. Harmonisasi, saya kira ini dilakukan. BNSP ada di tengah-tengah, jadi BNSP melakukan harmonisasi, baik kepada sektor yang melakukan namanya membuat SKK ini, sampai dengan sektor yang akan menggunakan. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi harmonisasi kita lakukan untuk itu, di mana basic kita tadi yang saya sebut di 3 pilar utama, baik standar, dunia pendidikan dan pelatihan, dan juga tentang asesmen berbasis kompetensi. Next slide. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini sebagai acuan kita mempunyai 3 bentuk standarisasi. Ada namanya SKK ini yang berlaku secara nasional, ada juga namanya SKK atau SKKI yang kita lakukan dalam rangka untuk penjaminan mutu dalam rangka pelaksanaan sistem sertifikasi secara nasional. Nah, kalau SKK ini berlaku secara nasional, Bapak Ibu sekalian, disahkan atau ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi kalau SKK atau SKKI, internasional atau yang spesifik, itu dilakukan registrasi saja kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Yang menetapkan adalah selevel eselon 1 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, merefер kepada next slide, kalau kita lihat sistem daripada pengakuan. Nah, ini kita sudah mempunyai namanya Perpres 68 2012 terkait dengan KKNI. Jadi dunia pendidikan sudah melakukan ini, tetapi dalam sistem ini Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai leveling KKNI 1 sampai 9.
Tetapi saat ini kita sudah banyak melakukan juga namanya penyetaraan di negara-negara ASEAN. ASEAN itu mempunyai namanya ASEAN Qualification Reference Framework dengan 8 level. Nah, di kita 9 level. Beberapa negara ASEAN yang mempunyai, ada juga 8, ada yang 7, ada juga yang hanya Indonesia yang 9. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian udah punya acuan gitu untuk melakukan ini. Nah, tentunya kita lihat bagaimana mekanisme dilakukan oleh dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan ini sampai dengan kepada sistem sertifikasinya, di mana BNSP ditunjuk sebagai lembaga yang menjamin mutu untuk pelaksanaan sertifikasi. Next slide. Nah, asesmen kita Bapak Ibu sekalian, kita akan memadukan bagaimana namanya prinsip dasar daripada SKKNI. SKKNI itu akan ada yang disebut namanya 3 utama. Knowledge, skill, dan attitude. Di samping itu, ketika kita gandengkan dengan dunia kebekerjaan, kita akan melihat ada dimensi daripada kebekerjaan. Kita kaitkan dengan task skill, kita kaitkan dengan task management skill, strategy skill, dan job role, dan juga transfer skill. Ini mekanisme kita dalam rangka untuk menetapkan bahwa seseorang itu kompeten pada bidangnya di dalam sistem sertifikasi secara nasional. Next slide. Nah, gambaran Bapak Ibu sekalian ini kita ada 293 LSP di seluruh Indonesia. Walaupun jadi kalau kita lihat di bagian timur Indonesia itu tidak begitu banyak, yang paling banyak mungkin di Sulawesi. Meskipun hanya kita tidak banyak mempunyai di tempat-tempat yang lain. Di Papua kita hanya di Merauke punya LSP di perguruan tinggi, dan beberapa juga ada di Sorong, di BLK. Maaf Pak, Nah, Kunjung bisa 2 menit lagi. Oke, makasih. Maaf. Nah, ini gambaran Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan. Sampai ini sejauh mana kita lakukan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap LSP yang mempunyai sertifikasi atau lisensi daripada BNSP. Kita harapkan di masa-masa mendatang ini semakin berkembang, dan kita banyak melakukan juga program-program dalam rangka untuk penyetaraan. Next slide. Nah, harmonisasi Bapak Ibu sekalian, BNSP sudah banyak melakukan patuh harmonisasi, baik itu dengan EU, NZ, IQRF, ATPRS. Yang terakhir kita melakukan harmonisasi dengan ASEAN untuk kebencanaan, di mana BNSP juga melakukan sertifikasi itu, dan kita menjadi salah satu yang diminta untuk melakukan kelembagaan di BNPB kita, melakukan sertifikasi untuk kebencanaan. Dan kita juga tergabung di ASEAN Productivity Organization untuk melakukan sertifikasi untuk productivity spesialis dan juga untuk green productivity. Jadi ini yang kita lakukan Bapak Ibu untuk melakukan ini. Sebagai panduan Bapak Ibu sekalian, next slide, kita sudah mempunyai namanya ASEAN Guiding Principle. Next slide. Jadi ini yang kita lakukan dalam rangka penyetaraan untuk di negara-negara ASEAN, tetapi ini kita gunakan juga untuk penyetaraan di kalangan negara-negara yang mempunyai kerjasama dengan Indonesia, baik bilateral maupun multilateral. Next slide. Apa yang kita setarakan Bapak Ibu sekalian? Ada 5 prinsip yang kita setarakan. Kita serahkan standarnya, kita serahkan jenis okupasinya, sistem sertifikasinya, standar asesmennya, termasuk standar pendidikan dan pelatihannya. Jadi ini kita lakukan untuk penyetaraan, mempermudah kita dalam rangka untuk melakukan harmonisasi dengan negara lain. Nah, yang terakhir ini beberapa kebijakan yang kami lakukan terkait dengan sertifikasi di masa era saat ini, dan juga beberapa yang kami lakukan di waktu COVID kemarin. Jadi banyak kita melakukan, di COVID kemarin kita tidak banyak bisa melakukan yang tatap muka, maka kita mempunyai juga izin untuk melakukan asesmen jarak jauh. Jadi banyak hal yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian dalam konteks kebijakan di bidang sertifikasi, dikaitkan dengan dunia pendidikan, dikaitkan dengan dunia industri, sampai dengan penjaminan mutu dalam sistem pendidikan dan pelatihan, khusus di bidang sertifikasi profesi, sebagaimana dituangkan di dalam Perpres 68 tahun 2022. Terima kasih Pak Moderator, itu yang saya sampaikan dalam secara singkat beberapa perkembangan terkait dengan apa yang kami lakukan. Nah, tentunya karena ini berkaitan dengan kebijakan, saya kira ya mungkin aja diskusi kita nanti akan mengarah ke sana, dan kami sudah beberapa mempunyai LSP juga di bidang kebijakan publik yang ada di teman-teman di LAN. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kunjung Mas Sehat atas inspirasinya, pencerahannya pada kita semuanya.
tentu amat bermanfaat, dan apa yang telah disampaikan oleh beliau itu memberikan gambaran ya. Ijazah penting, tapi ada yang lebih penting adalah kekuatan kompetensi kita, daya keterampilan kita ya, kekuatan di mana ini menjadi bagian yang harus terus teruji untuk menjadi bekal kita menjadi produktif dalam dunia kerja apapun pilihan pekerjaan kita. Nah, saya kira ini bagian penting yang harus menjadi perhatian kita seksama. Kita sudah bersama-sama dengan 5 narasumber ya sejak pagi tadi hingga siang ini. Tentu kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada partisipan yang hadir melalui webinar ini. Masih 736 ya partisipan yang bertahan dari pagi hingga siang ini. Ini luar biasa, AKP bisa memfasilitasi seminar skala nasional yang kemudian pesertanya mampu bertahan dengan sekian banyak ya. Dan kami persilahkan, saya akan coba cek dulu di ruang chat ya. Ada pertanyaan tadi saya baca, dan nanti saya berikan kesempatan yang raise hand juga. Ya. Oke, ini dari peserta bernama Melchior ya. Bertanya terkait dengan di era sekarang yang serba digital, ini telah menembus batas termasuk di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apa atau bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, untuk mengefektifkan program-program tersebut sehingga kondisi geografis yang setiap pulau ini sangatlah berbeda sehingga menjadi efisien ya pelayanannya berbasis digital itu. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan terkhusus ya untuk Indonesia Timur. Ya, tadi juga ada pemikiran dari Kabupaten Merauke. Nah, ini juga menjadi bagian inspirasi sehingga pada akhirnya yang di wilayah Jawa Timur itu seringkali diduga atau mengalami susah jaringan. Ya, susah jaringan, dan ini adalah bagian yang menurut hemat kita sebagai sebuah tantangan ya. Itu satu pertanyaan yang saya ambil dari link. Nanti mohon pemikiran-pemikiran dari narasumber, khususnya dari Pak Profesor Zudan ya, dan mungkin juga dari pemerintah Kabupaten Merauke. Dan boleh jadi untuk juga bisa ditanggapi oleh Ibu Dr. Siwahyuni dan Bapak Dr. Soekardi, kira-kira begitu. Pertanyaan kedua, langsung saja yang raise hand pada kesempatan ini, ada Bapak Budiman Widodo. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon diperkenalkan Pak dari mana, dan kemudian nanti pertanyaannya disampaikan pada narasumber siapa. Silakan Pak. Baik Pak Catur Wahyudi. Nama Budiman Widodo dari Universitas Surakarta. Kami dari Universitas Surakarta di Prodi Magister Administrasi Publik. Ya. Baik, pertanyaan saya singkat saja Pak. Jadi kepada Ibu Wahyuni ya, saya tertarik dari pernyataan tadi, jadi bahwa kita harus merubah ya kualitas. Nah, dari sisi birokrasi ya, tadi disampaikan oleh Bu Dr. Wahyuni bahwa bagaimana mengubah cara kerja pemerintah yang sudah boleh dikatakan nyaman dan aman. Di sisi lain, para birokrasi ini mungkin dalam segi era digital tadi juga sudah disebutkan, itu membuat kita itu sangat ketergantungan terhadap IT. Ya. Suka tidak suka kita harus IT ya. Tetapi hal yang harus diingat, kita lebih banyak sebagai consumer ya. Jadi bagaimana kita kalau terjadi trouble ya, ketergantungan kita terhadap IT sangat tinggi sekali ya. Kemudian dikaitkan dengan inovasi, pertanyaan saya, inovasi itu memerlukan beberapa persyaratan ya. Dari latar belakang birokrasi seperti tadi,
persyaratan yang tidak mudah. Bagaimana kita mengawali dari efisiensi saja kita masih kesulitan, keteteran. Bagaimana kita menelurkan produk yang berkualitas? Bagaimana kita mengadaptasi? Nah, bagaimana? Bagaimana kesiapan kita? Apakah kita sudah pas kalau kita bicara dari sisi inovasi sekarang ini? Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua saya tujukan kepada Prof. Zudan. Intinya begini saja, Prof. Jadi data yang disampaikan oleh Prof. Zudan dari Dukcapil ini kalau saya runut dari angka jumlah penduduk saat ini terjadi dari 3 sumber itu sudah berbeda. BPS itu mencatat sekitar 269, sekian. Kemudian dari LAN tadi Bu Anjuli mencatat 270 juta,20. Dari Dukcapil sudah sangat progresif 275, 361, 267. Jadi terjadi perbedaan yang cukup signifikan bagi saya. Nah, ini pertanyaan saya belum lagi nanti ini untuk 2000 saat ini 2025 berarti ya. Kalau data ini 2022 ini menuju untuk di bonus demografi 2025. Kalau 2045 proyeksinya berapa nanti Pak? Apakah itu sudah terbayangkan ya berapa nanti? Ini kaitannya dengan angkatan kerja kita. Ya, karena kita bicara jumlah penduduk yang berkualitas, yang produktif. Nah, ini kaitannya juga dari sisi ketenaga kerjaan, bagaimana penyiapan untuk lapangan kerja kita. Di sisi lain, tadi disebutkan dari Dukcapil dari dokumen jadi data. Ya, yang terintegrate. Bagi saya ini masih sebatas dukungan data. Karena ini masih bersifat statis, Prof. Bagaimana kita mengantisipasi dengan data kependudukan yang dinamis? Salah satu contoh, bagaimana apakah ada kita di data kependudukan di Dukcapil itu yang akurat, ya, data yang akurat tentang mobilitas imigrasi internasional. Ya, ini sangat krusial juga, sangat sekarang itu juga sangat dominan ya bahwa banyak pekerja internasional dominan baik yang masuk itu berkualitas, maaf. Tapi kalau yang keluar, tadi BNSP menyebut masih perlu pelatihan dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana membuat data di Dukcapil ini yang dinamis, juga bisa mengantisipasi problem-problem migran internasional mobility. Terima kasih Pak Catur sebagai moderator. Terima kasih Pak Budiman. Mohon maaf sebelumnya. Pada saat ini Ibu Ketua Umum AKB, Ibu Profesor Dr. Hajah Samsyar Indrati berpamitan untuk live lebih dulu dari forum kita. Apakah belum masih ada di tengah kita, Ibu Prof. Sal? Sudah live ya? Oke, kalau begitu tadi pesan pada kami untuk pamitan dan tentu mengapresiasi semuanya pada narasumber maupun partisipan yang hadir dan ikut dengan tekun di dalam webinar kita ini. Beliau mengapresiasi dengan ucapan terima kasih dan semoga kolaborasi ini terus bisa berjalan untuk masa yang akan datang. Baik, satu lagi yang raise hand kami persilahkan, Pak Iswanto. Kami persilahkan Pak, mohon diperkenalkan dari mana? Pak Iswanto, silakan di-unmute. Unmute, Pak. Silakan, Pak. Bisa dimulai. Pak Iswanto, dengar suara saya, Pak. Silakan di-unmute. Bapak silakan untuk menggunakan kesempatan ini. Di-unmute lebih dulu, Pak. Oke, good. Kurang jelas. Oke, sekarang sudah jelas suara Bapak. Jelas sekali. Nah, ini kurang jelas di sini. Halo, suara saya tidak tertangkap maksudnya? Pak Iswanto, mohon di-unmute. Tadi sudah jelas banget suara Bapak. Unmute Pak, sisi kiri.
Yang merah itu masih centang, masih tersilang. Mohon diklik agar kemudian suara Bapak bisa kami dengar. Pak Iswanto, apakah mengalami gangguan? Wah, rupanya mengalami gangguan ya Pak. Pak Iswanto mengalami gangguan. Mohon maaf, kesempatannya. Oke, mungkin sedang mengalami gangguan posisi teknologi. Lah itulah IT ya, selalu saja ada bagian-bagian yang uncertainty, yang tidak pasti di luar dugaan kita sehingga menjadikan trouble di situasional tertentu. Baik, saya kira ada dua penanya yang tadi sudah disampaikan. Untuk kesempatan pertama, ada beberapa disampaikan, mohon ditanggapi oleh Ibu Dr. Wahyuni, Sri Wahyu Wijayanti, ya. Kemudian berikutnya nanti oleh Pak Prof. Zudan, ya, dan juga beberapa pertanyaan yang tadi terakhir untuk Pak Kunjung Mas Sehat, ya, terkait dengan pertanyaan untuk bagaimana ini antisipasinya terkait dengan kompetisi yang terjadi sehingga tenaga kerja asing juga masuk ke Indonesia. Nah, kemudian pengalaman yang di wilayah Kabupaten Merauke, dan nanti terakhir Pak Sukadi mungkin akan memberikan respon. Kami persilakan pada Ibu Dr. Sri Wahyuni Wijayanti. Mungkin kesempatan untuk menanggapi ini bisa 3 menit begitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Mohon apa suara saya terdengar? Good, Bu. Baik, mungkin tadi pertanyaan untuk dari Bapak Budiman Widodo, ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagaimana birokrasi yang selama ini kesulitan untuk melakukan inovasi, dan memang alaminya birokrasi itu kan inert ya, agak lambat untuk melakukan inovasi. Bagaimana caranya? Memang dari pemerintah sendiri sekarang sudah mencoba memaksa ya, bagaimana birokrasi harus menjalankan inovasi dan membuat ide-ide baru, karena nilai-nilai inovasi ini juga nantinya akan masuk ke dalam reformasi birokrasi yang memang setiap tahun harus diajukan kepada Kemenpan RB. Dengan demikian nilai-nilai nilai-nilai inovasi yang muncul ke dalam reformasi birokrasi itu juga nantinya akan berkorelasi dengan tunjangan kinerja. Tentu dengan demikian orang akan atau birokrasi sendiri akan terpaksa atau termotivasi untuk melakukan inovasi. Meskipun tentu saja bukan inovasi-inovasi besar yang tentu membutuhkan usaha dan sumber daya yang lebih. Sebenarnya inovasi itu kan sebenarnya bisa juga dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya cukup kecil, misalnya dengan inversi ya, atau membalikan proses. Misalnya masyarakat yang mendatangi instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan, kemudian dibalik kemudian aparat yang mendatangi masyarakat. Atau misalnya dengan integrasi, di mana sebelumnya pelayanan dilakukan di tempat berbeda dan prosedur berbeda, kemudian sekarang layanan bisa dilakukan secara terpadu. Kemudian juga misalnya dengan bentuk ekstensi, kemudian diferensiasi, juga dengan adisi atau penambahan, juga melalui beberapa hal yang lain, misalnya translasi atau sosialisasi, kemudian juga akselerasi atau penekanan, menciptakan proses belajar sebenarnya di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk Ibu Melkior ya, Melkior tadi yang di chat mungkin bisa saya tambahkan bahwa memang untuk sekarang untuk di era serba digitalisasi yang lebih ditekankan oleh pemerintah sekarang memang hal-hal yang berbau dengan ekonomi kreatif, di mana tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Kunjung ya, ijazah tidak terlalu penting lagi, tapi skill yang lebih kedepankan, dan tentu ini membutuhkan berbagai kesiapan dari tentu mahasiswa yang sekarang masih di bangku kuliah, tentu harus cepat-cepat menyiapkan diri memiliki skill yang tidak saja bisa didapatkan dari bangku kuliah, tapi lebih dari dunia luas melalui internet. Tentu saja adik-adik mahasiswa bisa mengambil
berbagai hal pengetahuan yang tersedia secara murah dan mudah untuk mendapatkannya. Tentu pemerintah juga sangat mendorong ya dengan adanya ekonomi kreatif, mulai dari industri tentang kreativitas daya gunaan ide, mode, musik, advertisement, penerbitan, game interaktif, seni pertunjukan, juga beberapa seni rupa dan hal-hal yang lain yang tentu saja sangat tersedia luas bagaimana untuk meningkatkan kemampuan dan skill ini. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya Prof. Yudan. Terima kasih banyak Ibu Sri Wahyu Wijayanti atas pemaparan responnya. Prof. Yudan, kami persilakan untuk memberikan respon berikutnya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Budiman Widodo. Baik, terima kasih Mas Zatur, Pak Budiman Widodo. Ini pertanyaan yang perlu saya respon. Pertama, mengapa jumlah penduduk itu berbeda-beda? Ini terjadi karena metodologinya berbeda-beda. Nah, juga yang perlu nanti didalami oleh para pengamat itu yang dilakukan oleh BPS itu proyeksi. Kalau yang dilakukan Dukcapil itu registrasi. Jadi metodologinya berbeda. Kalau proyeksi itu menghitung dengan rumus. Kalau registrasi itu berapa penduduk yang terdata dibuat by name by address. Jadi pasti berbeda. Nah, seperti yang di Dukcapil, lahir, mati, pindah, datang, itu yang kemudian dipakai. Nah, kalau kita melihat regulasinya, regulasi itu mengatakan begini, bukan slide ini. Bukan. Di pasal 58 ayat 4, Undang-Undang Adminduk dikatakan bahwa data yang digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokrasi, pileg, pilpres, pilkada, penegakan hukum dan pencegahan kriminal menggunakan data dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Jadi, data-data yang sekarang dipakai oleh Kementerian Kesehatan untuk Peduli Lindungi itu data dari Dukcapil, bukan data dari BPS. Data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk membagi DAU dan DAK, itu data dari Dukcapil. Data yang dipakai oleh KPU untuk menyusun DPT, sumbernya dari Dukcapil. Data yang dipakai oleh Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan untuk penanganan penegakan hukum, itu data dari Dukcapil. Coba dilihat integrasi datanya. Nah, ini akan kelihatan. Inilah lembaga, bukan itu, lembaga-lembaga yang menggunakan data Dukcapil. Terus. Nah, ini semua datanya dari Dukcapil, bukan dari data dari BPS. Mengapa? Karena data yang bersifat by name by address adanya hanya ada di Dukcapil. Nah, ini berasal data dari pendataan. Data real time yang terjadi. Lahir, mati, pindah, datang, kawin, cerai. Nah, kami tidak membuat proyeksi. Kami sudah berbagi dengan BPS. Dukcapil data registrasi. BPS data proyeksi. Proyeksi itu menghitung jumlah penduduk berdasarkan rumus. Kalau kami mendata penduduk dengan melakukan pendataan by name by address dengan 31 elemen data. Produknya seperti akte lahir, akte mati, seperti akte kawin, ini produknya. Kalau di BPS, produknya data saja. Nah, inilah yang menjadikan penduduk kita terregistrasi dan dinamis. Tahu di Dukcapil itu hari ini penduduk yang berpindah berapa, penduduk yang lahir berapa, yang mati ada setiap hari. Setiap hari. Nah, yang kami tidak punya adalah penduduk ini bekerja, pindah atau tidak. Kalau dia tidak melapor, kami nggak punya. Nah, kalau dia ke luar negeri, nanti terdata di SIAK luar negeri. Jadi saat ini Indonesia itu sudah memiliki pelayanan adminduk di luar negeri. Jadi kalau penduduk ke luar negeri dilayani oleh Kementerian Luar Negeri. Ini yang perlu
saya informasikan bahwa Kemenlu dan Kemdagri sudah kerjasama dan dinormakan di PP 40 tahun 2019 dengan pendataan penduduk di luar negeri. Sehingga penduduk Indonesia atau WNI yang di luar negeri nanti juga terdata. Nah, saat ini dari 128 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang sudah aktif terkoneksi dengan Dukcapil 38. Mudah-mudahan tahun 2023 seluruhnya sudah bisa terkoneksi dengan Dukcapil. Ini ya. Jadi data Dukcapil itu data yang dinamis. Lahir di bulan Januari 48.000, yang mati 152.000. Banyak yang mati. Yang pindah berapa? 663. Setiap hari. Itu transaksinya terdata di Dukcapil. Kami bisa membaca siapa saja yang pindah, siapa saja yang meninggal, dilaporkan, bayi yang lahir. Nah, itu termonitor by name, by address. Nah, oleh karena itu, perbedaan-perbedaan antara BPS dengan Dukcapil itu wajar karena metodologinya berbeda. Tetapi sekali lagi penggunaan datanya. Coba cek lagi slide sebelumnya. Ini. BPS tahun 2020 waktu sensus penduduk itu menggunakan data dari Dukcapil, bukan ini. Bukan slide ini. Coba dibuka lagi. Terus. Yang pemanfaatan data. Ya, bukan. Ya, ini. Jadi, rekan-rekan semua, penggunaan data kependudukan, misalnya yang tengah, baseline sensus penduduk 2020 oleh BPS. Itu BPS diberi dulu data dari Dukcapil. Nah, data dari Dukcapil itulah dilengkapi oleh BPS. Setelah itu datanya dikembalikan lagi ke Dukcapil. Nah, kemudian Pilkada 2015, 2017, 2018, 2020, Pileg Pilpres 2014, 2019 itu menggunakan data dari Dukcapil. Jadi di dalam praktek pemerintahan kita saat ini sudah berjalan bahwa data yang digunakan untuk keperluan pembangunan bersumber data dari Dukcapil. Nah, mengapa menggunakan data Dukcapil? Karena satu-satunya institusi yang datanya diupdate setiap hari. Data demografiknya hanya Dukcapil. 31 elemen datanya. Itu Mas Catur, Mas Budiman Widodo, matur nuwun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Zudan. Inspirasinya sungguh menarik. Oke, Ibu Bapak, ini ada satu tambahan pertanyaan ini yang lewat chat langsung ke saya ya. Dari Aceh ini pertanyaannya, dari DPW Aceh Besar. Untuk BNSP ya, pertanyaannya untuk BNSP nanti mohon sekaligus direspon oleh Pak Kunjung Mas Sehat. Intinya begini Pak, tentang standarisasi kompetensi untuk kebijakan publik di mana pengembangan kompetensi di tingkat ASN, jajaran kepala daerah dan legislatif saat ini masih sangat lemah, katanya begitu. Apa kira-kira peran BNSP dan langkah-langkah strategis ya yang perlu dilakukan untuk memberi penguatan gitu. Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian tentu arahan ini diperlukan dalam kerangka untuk mewujudkan birokrasi legislatif maupun kepala daerah yang bersih dan juga mencapai apa yang menjadi prinsip-prinsip dari good governance. Nah, Pak Kunjung Mas Sehat masih bersama kami, mohon responnya. Siap, Pak. Moderator Oke. siap. Oke, silakan Pak, mohon direspon. Waktu untuk Bapak 3 menit juga. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Ini nih respon yang bagus sekali dari teman-teman di bidang kebijakan publik ya. Saya kira begini Pak, yang paling penting, tadi yang waktu pertama ditanyakan juga dari Pak Budiman tadi, kan kalau kita bicara tentang transfer of technology Pak, jadi tentang inovasi dan lain-lain, apa yang kita butuhkan? Kompetensi Pak. Ini yang paling pokok. Kompetensi ini menjadi acuan kita, kalau kita melakukan namanya pekerjaan-pekerjaan inovasi dan lain-lain. Nah, kalau saya bukan mengatakan ASN tidak kompeten, ASN itu sangat kompeten Pak. Cuman kalau kita lihat saat ini kondisi ASN kita itu masih sangat variatif Pak. Mungkin saja antara kompetensi teknis yang dia kuasai dengan requirement ketika masuk ASN pekerjaannya tidak sesuai dengan itu misalnya. Itu yang menurut saya sangat penting. Nah, kebicara tadi di teman-teman Aceh mengatakan standar kebijakan tentang ASN. Kita lihat saja Pak. Saya kira banyak terjadi. Ini saya teman-teman mungkin semua tahu nih.
Rekrutmen, katakanlah kita bicara tentang kepala dinas, Pak. Kepala dinas yang saya ketahui kadang-kadang tidak ada background kompetensinya di mana mereka ditempatkan. Semestinya yang kayak gini kalau menurut saya, menurut kami, banyak diskusi kita lakukan, ketika menunjuk kepala dinas pada bidang tertentu, ya dia harus mempunyai kompetensi bidang itu. Tidak hanya tatanan general saja. Gitu. Kita banyak kejadian, Pak, kompetensi yang orang berkecimpung di bidang itu tidak sesuai dengan standar yang mereka lakukan. Nah, apalagi tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, kita kan sekarang ini yang eranya era pelayanan, kan? Era pelayanan ini kembali berbalik. Yang tadinya hanya kita menerima orang, sekarang kita menjemput pekerjaan itu untuk melakukan pelayanan. Nah, itulah yang dibutuhkan dalam konteks kita. Baik dari perkembangan teknologi maupun lain-lain, kita harus melakukan itu. Bertransformasi kepada era digitalisasi, saat ini semua bisa dimonitor, Pak. Kami di BNSP banyak melakukan juga perubahan-perubahan pelayanan kita. Jadi ya misalnya ketika kita mengeluarkan sertifikat, saat ini misalnya, kalau minta belangko itu nggak usah lagi pakai surat ini, udah melalui misalnya elektronik juga. Dan kita merespon itu juga sangat cepat dengan pelayanan yang kita lakukan. Betul yang disampaikan oleh Pak dan yang dari Aceh mengenai kebijakan standarisasi ini, sangat penting dalam konteks untuk memacu kita dalam rangka kompetensi di kita. Baik itu di ASN maupun teman-teman. Tapi kalau teman-teman di swasta sekarang ini saya kira di multinational corporation dan lain-lain lah sangat melakukan itu, Pak. Dia tidak akan sembarangan merekrut orang untuk melakukan pekerjaan kalau dia tidak punya kompetensinya. Nah, itu yang kita kawal, Pak. Makanya kita mengawal ini dari sisi namanya supply-nya dunia pendidikan dan pelatihan sampai mereka dibutuhkan di dunia industri ketika mereka melakukan pekerjaan. Ini yang kita lakukan dalam rangka pengawalan itu. Inilah peran BNSP dilakukan untuk mengawal semuanya dalam konteks pelaksanaan daripada sistem sertifikasi secara nasional. Begitu Pak Moderator, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Kunjung. Kami berikan kesempatan ya selanjutnya. Pak Agustinus masih bersama kami. Pak Agustinus? Pak, kami masih. Oke, baik Pak. 2 menit Pak, dari respon tadi. Bagaimana ini tantangan di Indonesia Timur itu? Kadang-kadang jaringannya mengalami down habis-habisan gitu, sehingga lost contact ya. Bagaimana Pak yang terjadi? Ya, tentunya kami membuat kebijakan dari Bapak Bupati untuk membangun BTS-BTS di setiap kampung yang ada di wilayah Kabupaten Merauke itu, supaya sarana itu bisa mengaktifkan alat-alat elektronik kita, terutama mungkin handphone, komputer, dan lain sebagainya, bisa kita aktifkan untuk bisa menerima informasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Dan ini sudah dilakukan dengan cara juga selalu berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dapat kita ambil dan kita laksanakan di daerah, kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sudah kita lakukan, bahwa di setiap kampung sebagian besar kita sudah membangun antena-antena pemancar yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengaktifkan handphone dan lain sebagainya. Selain itu, tentunya kita memperbaiki juga sistem pelayanan kita mulai dari tingkat kabupaten, distrik, dan sampai kampung-kampung. Dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, tentunya kita mulai dari kampung yang ada di Kabupaten Merauke ini, kita berdayakan masyarakat yang ada di kampung dengan mengaktifkan dana pembangunan kampung, karena setiap kampung kan sudah mendapatkan dana yang dikelola oleh APBD kampung, APBD KAM. Dengan demikian masyarakat kampung bisa merencanakan apa yang dilakukan untuk membangun kampungnya masing-masing. Mulai dari manusia lahir sampai dia meninggal bisa dilayani di tingkat kampung. Selain itu, di bidang ketenaga kerjaan, kita juga membangun sektor badan usaha milik kampung, yang mana badan usaha milik kampung ini akan kita galakan di semua kampung di Kabupaten Merauke, di mana nanti mereka akan bisa menampung semua potensi dan produksi yang ada di kampung, baik itu barang belum jadi, setengah jadi maupun sampai jadi, semuanya bisa dipasarkan dan bisa membuat mata pencaharian bagi seluruh warga masyarakat. Kalau masyarakat kampung itu sudah mempunyai mata pencaharian yang tetap, baik di bidang pertanian atau mungkin di bidang usaha milik kampung itu, mengelola produk potensi yang ada di kampung, tentunya
kita bisa menciptakan daerah yang kondusif, sehingga tidak ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang yang bisa mengganggu kondusif di suatu daerah itu. Ini adalah tugas pemerintah daerah yang cukup berat untuk bisa membuat semua masyarakat itu berjalan sesuai dengan koridor hukum, dan juga sosialisasi terus kita lakukan mengenai rasa kebangsaan, nasionalisme, dan lain sebagainya itu. Selain kita secara langsung kepada masyarakat, kita juga menggunakan sarana-sarana elektronik, media sosial yang sudah kita buat tersebut. Begitu apa salah Baik, satunya. terima kasih Pak Agustinus Joko Kuritno. Saya kira pergerakan pelayanan mulai dari dan untuk kampung ini sudah luar biasa ya gerakannya. Dan saya terakhir beri kesempatan Pak Dr. Soekardi masih bersama kami. Oh masih. Okay. Alhamdulillah. Ini ada tambahan pertanyaan Pak. Ternyata dinamika persoalan itu luar biasa ya, dan ini membutuhkan inovasi kebijakan yang betul-betul variatif dan butuh respon yang cukup cepat ya. Kemudian ada tambahan pertanyaan dari ruang chat itu yang penting untuk kita respon. Bagaimana ini peluang untuk generasi Z ya yang menjadi pekerja nomad ya. Nah, ini begitu, memilih bekerja dengan negara lain dan sebagainya. Ini tantangan yang kemudian juga menjadi penting untuk kita respon. Silakan Pak Dr. Soekardi. 2 menit ya. Terima kasih Pak Catur. Berarti 2 hal ya. Pertama tadi tentang kondisi demografi negara kita itu memang mengharuskan di fase transisi bonus demografi itu goal kita sebetulnya bagaimana bisa menyongsong dan mengasuh bonus demografi itu sebagai potensi ekonomi, sosial, politik, dan ketahanan nasional kita. Sehingga memang pemerintah tidak boleh dibiarkan sendirian dalam mengurus masalah ini, dan malah tadi Pak Kunjung juga sudah bicara panjang lebar soal bagaimana key point-nya adalah tentang kompetensi sumber daya manusia kita. Itu betul ya. Yang kemudian di tengah variasi-variasi proses-proses dan topografi demografi di negara kita ini memang tidak mudah ya. Transformasi tenaga kerja menjadi dari yang unskill menjadi skill itu nggak mudah juga ya. Tapi pada akhirnya kita membutuhkan apa yang di dalam teori kebijakan itu adalah kebijakan-kebijakan yang asimetris. Itu semacam kebijakan-kebijakan dalam berbagai hal yang memang mengakomodir varian-varian lokal, seperti yang ditanyakan oleh sahabat saya Melchior Arisman soal kawasan timur Indonesia itu. Jadi ini tidak menghilangkan jejak tentang standarisasi kebijakan misalnya dalam Dukcapil. Itu salah satu contoh. Dukcapil itu salah satu format kebijakan yang saya kira bisa menembus sampai ke ujung pinggiran negara kita ya. Nah, tapi persoalannya tidak semua sektor mempunyai kaki tangan sebagus Dukcapil ya. Bidang kesehatan mungkin agak baik ya. Tentang membangun infrastruktur komunikasi, pelaporan, pelayanan agak bagus. Tapi yang lain-lain saya kira tenaga kerja itu tidak sebagus ini. Sehingga memang keberadaan pusat-pusat pelatihan yang memang untuk meningkatkan upskilling dari proses itu menjadi penting. Kemudian konsepnya adalah asimetris tadi. Kemudian yang masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya generasi Z untuk merespon keadaan ini. Saya kira kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa fungsi kita sebetulnya adalah memfasilitasi supaya bonus demografi itu mempunyai dampak ekonomi yang kuat, ya, membuat return yang semakin bagus kepada tadi konsep kesejahteraan besar kita, bangsa kita. Sehingga pengelolaan kita di dalam momentum yang kurang lebih 15-20 tahun ke depan ini menjadi penting, fokus kepada hal-hal isu penting yang ada di tiap-tiap siklus jenjang dari variasi-variasi usia demografis dari anak yang 14 sampai dengan 64. Saya kira itu Pak Catur ya, beberapa catatan saya. Dan terima kasih banyak pada semua sahabat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini telah memberikan, termasuk Pak Kunjung yang memberikan banyak pencerahan tadi. Terima kasih Pak Catur. Baik, terima kasih Bapak Dr. Soekardi. Nah, mohon maaf Ibu Bapak yang saya muliakan, saya hormati, saya sayangi ya. Waktu kita sangat terbatas dan kita sudah di penghujung waktu yang memang tidak memungkinkan untuk berlanjut. Tapi saya ingin menyampaikan di akhir moderasi saya ini, pertama kesimpulannya sebenarnya sangatlah banyak ya, tapi kalau kemudian saya berikan satu konklusi general,
paling tidak dari diskusi yang kita bangun dengan tema membangun inovasi kebijakan publik di era bonus demografi nasional ini, kita betul-betul memiliki kesadaran yang sangat masif terkait dengan realitas bonus demografi tersebut. Dan ini implikasinya pada tantangan yang tidak kecil atau tidak ringan. Mulai dari kebutuhan akseleratif terhadap peningkatan kualitas SDM kita yang menjadikan kekuatan itu harus kompeten yang tidak hanya pada taraf skala nasional tapi juga global. Ini adalah tantangan tersendiri. Di sisi lain adalah tidak boleh menjadi beban pada kelompok usia non produktif sehingga kekuatan ini harus kita respon. Yang menarik adalah dari penyampaian narasumber dan beberapa pemikiran dari peserta seminar webinar kita hari ini bahwa rekayasa teknologi, ya, inovasi teknologi menjadi sangat diperlukan, ya. Secara teknologi menjadi sangat mutlak, ya, digitally yang berbau pada kekuatan efisiensi yang tinggi, pelayanan publik yang makin cepat, dan kekuatan ini tentunya, ya, terakhir tadi disampaikan juga ditegaskan harus muncul policy yang adaptif dan implikasinya apa? Maka akan terjadi di banyak daerah, wilayah, dan bahkan negara mengambil kebijakan yang karakternya adalah asimetris, ya. Dan kemudian bisa jadi kebijakan itu akan amatlah beraneka ragam, ya. Diferensiasinya sangat luar biasa, diferensiatif, dan implikasi yang terakhir tentu juga ada kekuatan karakter kebijakan yang inklusif. Saya kira ini adalah bagian penting untuk kita bisa simak, kita jadikan satu pemikiran untuk terus kita kembangkan. Dan di ujung acara ini izinkan saya mengakhiri moderasi ini dengan menyampaikan pantun, ya. Mudah-mudahan menggairahkan kita di siang hari ini. Perawan Kalimantan mandi di sungai, pria memandang mata tak berkedip. Nah, itu ya. Usia muda mendominasi negeri, tapi tetap berprestasi. Para lansia pun tetap bernilai produktif. Nah, itu yang pertama. Pantun yang terakhir. Siang makan, sore pun ngemil. Malam hari berhentilah ngemil. Adaptasikan kebijakan yang lebih adil, agar rakyat tetap sejahtera, spiritual, dan material. Oke, itulah pantun mengakhiri diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah antusias dan juga memberikan inspirasi luar biasa. Dan juga seluruh peserta, ya, webinar kita yang sampai hari ini masih bertahan, ya, hampir 700 tetap bertahan dalam kesempatan ini. Ini luar biasa, apresiasi dari AKP tetap untuk Ibu Bapak semuanya. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya memoderasi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat siang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama lagi. Untuk itu, mohon Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber atas materi yang telah disampaikan dan juga kepada seluruh peserta. Semoga apa yang telah dikemukakan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Moderator yang telah memimpin jalannya seminar, seluruh peserta seminar online yang telah mengikuti segala rangkaian acara hari ini. Untuk e-sertifikat akan kami kirimi melalui email yang sudah mengisi link absensi langsung terkirim. Terima kasih, sampai jumpa pada serial seminar online AKP berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon lip ya. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Terima kasih kepada pemateri Ibu Dr. Sri Wahyu Wijayanti SE MSE. Terima kasih kepada Bapak Kunjung Masihat SHMH, kepada Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, kepada Bapak Dr. Randus Romanus Baraka MT, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Soekardi MSI. Dan terima kasih kepada Bapak Moderator Dr. Catur Wahyudi MA. Dan terima kasih juga untuk seluruh panitia yang telah bertugas dan semua pesertanya. Oke, cinlip ya, Ibu Panitia. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oh.